Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fitrianto, NIM 2019-33121 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Pada video kali ini saya akan membahas perspektif global dilihat dari visi politiknya. Ilmu politik itu sendiri mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam perspektif global, hubungan suatu negara dengan negara-negara lain adalah hal yang pokok. Terdapat beberapa jenis hubungan antar negara ditinjau dari jangkauannya, yaitu yang pertama jenis hubungan regional, yaitu jangkauan antar bangsa atau antar negara di suatu kawasan tetangga, misalnya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ada jenis hubungan internasional, yaitu hubungan antar bangsa atau antar negara di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, jenis hubungan global atau antar semua bangsa di dunia ini. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaga dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain secara terbatas. Akibatnya, hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Dengan demikian, mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan juga masih terbatas. Pada saat awal-awal perjuangan politik menjadi prioritas, pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama untuk mengembangkan diri lebih jauh ke tengah-tengah dunia internasional. Keberhasilan Konferensi Asia Afrika, pembentukan dan kegiatan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya dapat meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Hal itu semua merupakan perjuangan politik, kerjasama regional ASEAN dengan terbentuknya negara-negara ASEAN. Ini juga merupakan tahap lain dalam perjuangan politik. Saat ini Republik Indonesia sudah diperhitungkan negara-negara lain dalam peraturan politik, termasuk negara-negara adikuasa. Secara global, Indonesia memiliki kedudukan terhormat dalam bidang politik, khususnya sebagai negara non-blok. Pembangunan politik di dunia internasional pada tingkat global telah membuahkan hasil. Dengan berpegang pada politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik, seperti di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lain. Kegiatan tersebut meningkatkan kedudukan Indonesia di bidang politik, terutama politik luar negeri. Hal tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi. Kepercayaan negara lain, termasuk negara adikuasa di bidang politik, lebih membuka jalan kerjasama di bidang ekonomi. Bantuan ekonomi menjadi terbuka. Pembangunan Indonesia lebih menitik beratkan pada bidang ekonomi. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri pengaruh perkembangan di negara lain, khususnya di negara yang telah maju, seperti di Republik Rakyat Cina, Jepang, Jerman, dan seterusnya. Selalu ada pengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Paling tidak, Indonesia harus memperhitungkan kecenderungan dan peluang yang akan terjadi akibat perubahan di negara lain. Perubahan peta politik seperti yang dialami negara-negara Eropa Timur dan yang lainnya membawa dampak luas pada tatanan global, yang tidak hanya menyangkut pada bidang politik, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, dan ilmu iptek. Mau tidak mau, kenyataan itu berpengaruh terhadap wawasan politik Indonesia,
Perspektif global dari perubahan peta politik membawa dampak terhadap berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan video saya tentang materi perspektif global dari visi politik. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.